Bab 1603. Dia pasti bukan orang biasa. Semua orang tertawa ketika mendengarnya. Anak ini sangat mencintai ayahnya. Ayah di mata anak selalu yang terhebat. Claudia dan yang lain tersenyum. Sebenarnya Nathan sangat ingin memberitahu mereka bahwa kemampuannya tak terkalahkan. Tapi dia menahan diri. Sebaliknya, dengan menjadi orang biasa, dia dapat memotivasi Kirana untuk menjadi lebih kuat. Biarkan mereka berkembang lebih cepat. Pasti menjadi hal yang baik. Untuk sementara tidak perlu mengungkapkannya. Hampir seluruh Neslandia secara aktif mempersiapkan pertempuran. Saat ini, di pegunungan bersalju kota Fluetan, Master yang bersekutu dengan Gawon Taugesturk juga mulai bergerak. Dia memang kepala batu. Tidak mau mendengar orang lain. Sekarang, menjadi tumbal perjanjian para dewa. Seluruh klan musnah. Aku sudah pernah berkata, jika dia keluar, penguasa yang membuat perjanjian para dewa pasti akan membunuhnya. Dia tidak mau mendengarkan. Semua orang sangat marah. Mereka semua mengira penguasa yang membuat perjanjian para dewa membunuh garis keturunan Gawon Taugesturk. Tidak ada yang menyangka Nathan yang memusnahkan mereka. Tidak bisa dibiarkan. Gawon mati seperti ini. Di mana wajah klan Taugesturk diletakkan. Dendam yang tidak berhasil dia balas. Mari kita yang balas. Sekarang perjanjian para dewa telah tidak berlaku. Kita bisa keluar sesuka kita. Perintahkan. Seluruh klan Taugesturk berkumpul. Pergi ke selatan dan bunuh Nathan. Ada 4 faksi utama di klan Taugesturk. Gawon Taugesturk adalah anak ketiga. Sekarang sisa 3 faksi yang akan bersatu dan menuju ke selatan. Setelah perjanjian para dewa rusak, Master Mahatinggi dari seluruh dunia siap untuk beraksi. Namun yang benar-benar beraksi hanya klan Taugesturk. Mereka menuju ke selatan dengan gegap gempita. Lebih besar 3 kali lipat dari pasukan Gawon Taugesturk sebelumnya. Terutama jumlah dan kekuatan Master Mahatinggi bisa lebih dari 3 kali lipat. Begitu klan Taugesturk muncul, mereka mengumandangkan semboyan. Orang yang menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Prajurit Fradron hanya bisa menyingkir dan membiarkan mereka datang. Pada waktu bersamaan, di berbagai tempat Neslandia bermunculan Master Mahatinggi. Tapi mereka tidak mencolok seperti klan Taugesturk. Mereka diam-diam menyelinap ke dunia orang biasa. Saat ini, Aron Gareth dan yang lain bertanggung jawab atas zona perang tengah Neslandia. Melihat klan Taugesturk menuju selatan dengan gegap gempita, mereka panik. Apakah mereka mengincar Tuan Penyelamat Clark? Pasti. Yang melanggar perjanjian para dewa adalah orang dari klan Taugesturk. Sekarang mereka pasti mengincar Tuan Penyelamat Clark. Ujar beberapa orang. Kita harus menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyakiti Tuan Penyelamat Clark. Semua dalam posisi siap bertempur sampai mati. Aron Gareth berpikir sejenak dan berkata, biarkan mereka datang. Semua orang terkejut. Aron Gareth, apa maksudmu? Apa kamu hanya akan menyaksikan mereka menyerang penyelamat kita? Semua orang sangat bingung. Aron Gareth melirik semua orang dan berkata, pertama-tama, kita tidak mampu menghentikan mereka. Melawan mereka hanya akan menambah korban. Kedua, Tuan Penyelamat Clark pasti punya cara untuk menghadapinya. Tuan Penyelamat Clark punya cara untuk menghadapinya. Semua orang terkejut. Tuan Penyelamat Clark jelas bukan orang biasa. Tidak mungkin orang biasa dapat melatih kita sedemikian rupa. Dan betapa menakjubkannya adik Nana. Kalian tahu itu bukan? Semua orang larut dalam pertimbangan. Yang lebih menakutkan adalah bagaimana dia tahu ada Master Semi Mahatinggi yang bersembunyi waktu itu. Dia dengan sengaja membawanya ke markas latihan agar kita bisa bertarung. Mengingat hal ini, semua orang menunjukkan ekspresi terpana. Itulah mengapa aku mengatakan bahwa Tuan Penyelamat Clark jelas bukan orang biasa. Aron Gareth sangat yakin. Akhirnya, zona perang tengah membiarkan klan Taugesturk datang. Bab 1604. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh muridku. Namun, Aron Gareth segera menyampaikan berita itu kepada Nathan. Balasan dari Nathan adalah dia yang akan menanganinya dan meminta Aron Gareth untuk memblokir semua berita. Setelah Aron Gareth menutup informasi, keberadaan klan Taugesturk menghilang. Tidak ada yang tahu. Setelah pertempuran waktu itu,
Nathan sudah mengetahui jelas kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak takut dengan klan Taugesturk. Tetapi yang membuat Nathan heran, dia menyadari akhir-akhir ini ada orang yang mengamati keluarga mereka. Dilihat dari auranya, dia pasti Master Maha Tinggi. Terutama saat Nana dan yang lain sedang berlatih. Orang itu terus mengamati. Sepertinya sangat tertarik. Namun, untuk sementara waktu tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Nathan pura-pura tidak menyadarinya. Dia ingin tahu apa yang dikehendaki orang-orang ini. Dengan cepat klan Taugesturk menuju ke Anhemia. Mereka langsung mendatangi Nathan. Puluhan ribu klan Taugesturk mengepung Nathan. Pengki Taugesturk, Hameng Taugesturk dan Chunli Taugesturk bertiga secara pribadi memimpin pasukan. Gawon Taugesturk adalah anak ketiga. Nathan Clark, kamu membunuh keponakan kami Dragon. Apa kamu mengakui salah? Pengki Taugesturk meraung dengan marah. Benar. Aku yang membunuhnya. Aku juga membunuh ayah dan dua kakak laki-lakinya. Nathan mengaku terus terang. Hah, kamu, mustahil. Kakak ketiga dan anaknya dimusnahkan karena melanggar perjanjian para dewa. Apa hubungannya denganmu? Kerumunan membantah. Nathan merentangkan tangan tanpa daya. Kapan aku menjadi pembuat perjanjian para dewa? Jangan banyak omong. Hari ini kami datang untuk membunuhmu. Salah satu pemuda berjalan menuju Nathan. Dia mengayunkan tinjunya, menimbulkan hembusan angin dengan aura yang membinasakan. Kekuatan tinjunya sangat menakutkan. Di pandangan semua orang, Nathan Clark adalah orang yang biasa yang akan mati dengan satu pukulan. Kalian tidak boleh menindas ayah. Pada saat ini, suara anak-anak galak terdengar. Seorang anak tiba-tiba muncul di depan Nathan. Dengan tinju kecil menghantamnya. Buk! Setelah terdengar bunyi dentuman. Tak 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 tak. Master muda dari klan Taugesturk mundur puluhan langkah. VTTT. Dia bahkan memuntahkan darah. Dia menatap anak mungil di depannya dengan tak percaya. Dia menatapnya dengan ganas. Untuk melindungi ayahnya, Nana mengangkat tinjunya. Tapi pukulannya mengejutkan semua yang melihatnya. Dengan tinju Nana bisa memukul mundur Master klan Taugesturk. Meskipun dia adalah Master level rendah dari klan Taugesturk, tapi dia tetaplah seorang Master bela diri. Dia terpukul mundur oleh seorang anak berusia tidak sampai 10 tahun. Nathan membelai kepala Nana. Nana memang yang terbaik. Seluruh ruangan hening. Pengki Taugesturk dan yang lain tidak bereaksi. Mereka menatap Nana tanpa mengedipkan mata. Ini terlalu menakutkan. Jenius seperti ini langka di dunia. Bahkan di klan Taugesturk, ada banyak Master Maha Tinggi dan Master Semi Maha Tinggi. Juga banyak orang jenius. Tapi tidak ada jenius yang menentang langit seperti Nana. Terlalu menakutkan. Ini adalah orang jenius terkuat yang pernah aku lihat. Tidak ada duanya. Begitu anak kecil ini diketahui orang lain, pasti akan menimbulkan kegemparan dunia. Orang-orang akan berlomba merebutnya. Pengki Taugesturk dan lainnya menunjukkan senyum yang menakutkan. Mereka ingin mengambil Nana dan melatihnya. Siapa yang tidak menginginkan bibit jenius seperti Nana? Pasukan, dengar perintahku. Bunuh Nathan Clark. Lalu bawa pulang anak kecil itu. Dia pastinya akan menjadi harapan klan Taugesturk di masa depan. Pengki Taugesturk menunjukkan senyum serakah. Semua master menyerang ke arah Nathan dan Nana. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh muridku. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras. Bersambung.